Halo Sobat Cucikis, di belakang gua udah ada mobil dengan brand yang sangat historis dan legendaris. Iya, apalagi kalau bukan Lancia. Iya, salah satu brand yang dulu terkenal dengan mobil rally-nya. Salah satunya Lancia Stratos yang bisa dibilang mungkin salah satu mobil rally terbaik sepanjang masa kali ya. Tapi Lancia kan sudah lama vakum. Dan akhirnya di tahun 2024 ini Lancia is back. Iya, dengan mobil ini adalah Lancia Ypsilon, sebuah compact hatchback atau kalau di Eropa mereka nyebutnya super mini gitu ya, yang hadir dengan pilihan mesin bensin turbo mild hybrid dan juga full electric seperti ini. Kita sekarang sedang bersama dengan Citroen Indonesia untuk media trip all the way sampai ke Paris, Prancis, dan sekarang kita lagi berada di Stellantis House, sebuah blok atau dealership yang memajang berbagai macam merek dari Stellantis. Tentunya selain Citroen, di sini juga ada Jeep, ada Alfa Romeo, ada DS Automobil, dan member terbarunya ada ini, ada Lancia. Jadi makanya terima kasih banyak kepada Citroen Indonesia pertama-tama yang udah ngajak kita, dan izinkan kita untuk kencan sebentar untuk melihat kayak gimana sih mobil terbaru dari Lancia yang baru saja reborn dari tidur lamanya. So, tanpa berlama-lama, inilah review dari Lancia Ypsilon. Oke, jadi ini dia mobil barunya Lancia. Lancia sebenarnya sebuah brand yang sangat legendaris. Dulu ketika mereka rally itu bersama dengan Stratos, itu mereka sangat luar biasa dengan pedigree, performa, dan histori yang salah satu terbaik di dunia. Nah, tapi sekarang tentunya semua sudah shift menuju elektrifikasi, dan tentunya kembalinya Lancia itu juga dengan sebuah super mini ya sebutnya kalau di sini, atau compact hatchback. Nah, sebagai sebuah compact hatchback, dia retro inspired, yang dimana nama Ypsilon sendiri juga sudah hadir semenjak tahun 1995. Jadi Ypsilonnya ini sudah masuk ke generasi yang keempat. Jadi benar-benar udah lumayan lama nih setelah absen, akhirnya sekarang dia kembali di 2024. Kita bahas soal desainnya dulu dari belakang seperti biasa, terutama kalau kita lihat dari panel yang ada di sini, dari lampunya, dari sini gitu, lekuk bodinya, warna di bumpernya, sampai ke bagian siluetnya. So, dari bagian atas, antena sudah shark fin, ada integrated spoiler, kacau dari fogger, ada lampu terpres stop monokrom, dan juga wiper sudah rapi. Di bagian belakang sini nih, yang bikin dia terlihat ada DNA desain dari Lancia lama, karena dia flat gitu ya di sini ya, kayak mobil rally gitu, walaupun bentuknya hatchback dengan emblem Lancia yang sangat besar di bagian sebelah sininya, dan juga emblem Ypsilon yang fontnya sambung seperti ini, very Lancia. Kemudian ke bagian bawah, di bagian bumpernya, walaupun dia agak mengotak, dia ada aksen piano black lagi di sini. Jadi lagi-lagi kayak mobil retro. Ingat nggak kayak Peugeot 206 yang lama tuh kan ada di bumpernya ada hitam, ini kayak gitu. Jadi ada aksen hitamnya di sini, tapi ini piano black, jadi kesannya premium. Dan juga di bawah ada aksen diffuser yang nggak terlalu besar, jadi manis aja. Untuk segi safety, dia udah ada 6 titik parking sensor di bagian belakang sini, dan juga ada kamera mundur yang disematkan di bagian tengah plat nomor sebelah sininya. Mata kucing cukup slim di bagian sini, dan yang kita suka ini bagian taillights-nya. Taillights-nya ini
Retro banget lagi-lagi ya. Jadi dia bentuknya tuh bulat kayak gini, yang clearly terinspirasi dari Lancia Stratos yang nyalanya juga ring bulat, tapi ada huruf Y-nya di tengahnya karena ini adalah Epsilon. Ini pun sudah full LED dari lampu senja, lampu rem, lampu sen sampai lampu mundur, dan ada rear fog lamp, rally style di bagian tengah, diffuser belakang sebelah sininya. Kita lanjut ke bagian samping. Charging port dari si Lancia Epsilon dia ada di bagian kiri mobil, fender belakang sebelah sininya. Ini sendiri memang dia daya penggeraknya ada dua, ada yang turbocharged petrol mild hybrid dan juga ada yang full BEV seperti ini. Untuk pengecasan dia sudah CCS Type 2, jadi udah bisa IC standard charging seperti yang sekarang lagi tercolok seperti ini, dan juga udah bisa DC fast charging CCS 2. Dan ini sendiri untuk masalah spek motor, penggerak, dan baterainya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk Lancia Epsilon ini dia punya dua varian. Ada yang bermesin bensin turbo dengan teknologi mild hybrid, dan ada yang ini adalah varian yang full electric ya. Jadi ini untuk trimnya sendiri ini Epsilon LX 100% electric. Dia front wheel drive, jadi elektrik motornya langsung berada di bagian depan sini, makanya dia nggak punya front ya. Jadi nggak ada penyimpanan di bagian dalam kap mesinnya, tapi at least dia udah dapat peredam. Jadi ya kelah. Nah, kita lihat bareng-bareng spesifikasinya. Jadi untuk Epsilon LX ini motor listrik 115 kW atau setara 156 horsepower dengan torsi 260 Nm. Dan untuk baterainya dia 51 kWh yang bisa bikin dia jalan sejauh 397 km dalam sekali pengecasan. Kalau dalam kota doang konon bisa 534 km. Oke lah, cukup jauh gitu ya. Dan untuk urusan performa 0 sampai 100 mobil ini ditempuh dalam waktu 8,2 detik. Bukan yang kenceng memang, tapi dari dulu Lancia bukan mengincar performa kenceng yang straight line, tapi lebih ke arah handling dan bagaimana dia melahap sirkuit rally dengan sangat lincahnya gitu ya. Dan top speednya juga bisa mencapai 150 km per jam. Udah cukup lah. Seperti itu, jadi udah mumpuni sebagai sebuah super mini gitu ya. Udah lebih dari cukup lah buat harian, oke. Tapi kalau kita pakai buat performance dan lain-lain, nanti konon akan ada model tersendiri yang lebih high performance untuk si Lancia Epsilon ini. Kita tunggu aja. Nah di bagian pilar belakang dia ada badge Lancia di sini nih, yang badge periksa ini ya, ikonik banget. Nah siluetnya memang ya masih ke bawah sih siluet bentuk dari 208 yang dimana dia sharing platformnya. Di bagian pintu belakang ini dia nggak ada door handle ya, jadi door handle model grip type hanya ada di bagian pintu depan sewarna bodi di bagian sini, sehingga sekilas dia terlihat seperti mobil dua pintu. Di belakang buka pintunya dengan cara di sini. Dan ini semua sudah piano black, nggak ada plastik-plastik yang murah lagi. Sampai pilar-pilar sini pun sudah piano black. Spionnya sendiri juga di sini piano black, dan dia pun udah ada lampu senya di bagian sininya. Termasuk kalau kita kacanya dia sudah ada blind spot monitoring di bagian sini, dan udah ada welcome light di bagian bawahnya. Sampingnya cukup polos, dia nggak ada side skirt, nggak ada side body molding, tapi ada satu tarikan garis yang flowing dengan desain yang unik sekali. Tapi dia ada over fender hitam ya, over fender hitam seperti ini, tapi dia piano black untuk ban depan dan belakangnya, jadi terlihat seperti mobil yang bisa rally gitu. Ini juga ada beberapa spesifikasi dari bannya, karena bannya sendiri untuk unit yang ini dia pakai ring 17, yang artinya tuh udah gede untuk ukuran sebuah compact hatchback loh, ring 17 inci. Desain bannya juga modis ya, dia modelnya kayak palang 4 gini, kotak-kotak, cukup kontemporer, dan dia pakai ban yang sangat comfort oriented. Dia pakai Michelin Primacy 4 dengan ukuran 205 45 R17. Pengereman depan belakang udah full disc brake semua, dan safety seperti ABS, CBD, traction control gitu-gitu sudah ada semua. Bahkan kan mobil ini juga sudah canggih lah, kayak yang adas-adas kayak contohnya blind spot warning gitu-gitu segala macam dia juga sudah ada. Jadi secara safety udah mendukung, gak masalah. Muka depannya seperti Y shape gini ya, dengan logo Lancia yang di spell out di bagian sininya langsung. Dan ini juga nyala nih, jadi ada satu panel piano black yang membentuk huruf Y,
dengan LED yang juga membentuk huruf Y seperti ini. Ini benar-benar ikonik. Dan juga aksen-aksen seperti ini juga dibawa dari mobil-mobil rally high performance Lancia terdahulu. Dan pastinya di depan sini desainnya membulat. Untuk bagian samping bumpernya memang dia ini hanya fake vent ya, tidak bolong, karena ini varian yang elektrik. Di bawah ada aksen splitter kecil warna body, dan untuk RDM-nya pun dia sudah piano black, jadi tidak terkesan murah. Safety-nya lagi-lagi ada 6 titik corner sensor di bagian depan sini, dan juga ada millimeter wave radar di bagian depan karena mobil ini sudah ada adaptive cruise control. Di atasnya ada kamera depan yang langsung berada di tengah di bawah LED bar yang itu, jadi juga kesannya integrasinya rapi. Dan masuk ke bagian headlights, ini juga headlightsnya simple, bentuknya hexagon kayak gini. Jadi untuk DRL lampu senja tuh yang ini, yang besar di bagian tengah. Lampu senjanya ada 3 titik di bagian, untuk bagian lampu sen dia 3 titik di bagian sini, dan untuk low beam dan high beam dia sudah proyektor LED by beam di sini yang tentunya sudah ada adaptif high beam-nya juga karena mobilnya kan sudah punya ADAS. Dan secara overall desain dari si Lancia Ypsilon ini menurut gue sudah memberikan sebuah nafas baru bagi sebuah brand yang cukup historical gitu ya. Kita nggak sabar menunggu versi high performance dari mobil ini, karena mobil ini juga akan ada versi rally-nya juga ke depannya. Kita tunggu aja. Oke, lanjut bahas soal interior dari si Lancia Ypsilon generasi keempat. Pas buka pintu, kita disambut dengan interior yang jujur desainnya funky, dengan jok yang ini desainnya Lancia banget gitu ya. Nah, oke. Sebelum kita masuk, kita disambut dengan sebuah aluminium sill plates dengan logo Lancia di bagian sebelah sininya, jadi terkesan lumayan premium. Sebetulnya secara build quality dan materials di interior ini sudah terasa quirky dan premium ya. Quirky in a sense that ya mobil ini kan dibuat oleh Stellantis Group, yang artinya dia juga sharing parts dengan Peugeot, dengan DS, dengan Opel gitu-gitu. Dashboardnya sendiri build quality materials. Ini ada yang partial soft pad di bagian sini sampai ke bagian ini hard plastik, ini soft pad nih. Tapi ini hard plastiknya dia kayak di edge gitu ya, jadi kayak lumayan artistik, yang langsung menyambung ke head unit touchscreen yang membelok ke bagian speedometer sebelah sininya. Kontrol AC-nya juga terasa sangat unik, seperti ini buka tutupnya dengan aksen brass. Dan ini untuk head unitnya sendiri, memang ini nggak bisa kita nyalain ya, karena kita nggak bagian kuncinya. Tapi di bagian atas ini ada sistem terbarunya yang diimplementasikan oleh Lancia. Dan ini untuk lingkarannya ini bakal koresponden kayak contohnya kalian lagi pakai voice command yang gitu-gitu, dia bakal kayak berpendar gitu ya, kayak AI gitu. Nah, terus di bagian tengah sini kontrol fisiknya pun lengkap, mulai dari volume knob sampai ke climate control untuk fan speed, AC, menu, defogger depan belakang, arah sembur lengkap di sini ya. Jadi semuanya physical, nggak semuanya dikontrol via touchscreen. Dan di bagian samping touchscreennya juga ada tombol home, car setting, hazard, dan power locking atau central lock. Sudah EPB. Di bagian dashboard tengah sini pun ada kayak meja bulat kayak gini ya. Ini unik sekali loh, jujur gue baru pertama kali ngeliat ada meja bulat di bagian mobil dalam seperti ini. Yang dimana di sini ada wireless charger, di sininya bisa kalian jadikan open storage buat makan sesuatu kan kalau mau. Pinggirannya tentunya lagi-lagi aksen brass, dan untuk bagian sininya ada storage yang sampai ke bagian dalam sini. Namun memang untuk shifternya ini common part dengan yang kita temukan di beberapa model Citroen, kayak contohnya P-nya di bagian sini ada mode braking, toggle switch style untuk bagian shifternya, dan ada tuas drive mode-nya di bagian sini. Engine start stop belakang sini ada cup holder juga di sini, yang kalau kita buka ada 2 buah cup holder, dan juga ada console box. Nah, ini posisi duduknya jujur enak sih. Maksudnya kayak joknya tuh kayak apa ya? Ini kayak bukan kayak bludruk, kayak wool or something, kayak suede tapi yang agak lebih hairy gitu, kayak lucu. Dan joknya pun patternnya seperti ini, memeluk badan dengan sangat baik, dan ada
emboss Lancia. Pengaturan joknya memang masih manual semua, tapi untuk driver lengkap dari bagian sliding, reclining, sampai ke seat height adjuster dia pun juga ada. Dan kalau kita lanjut ke bagian pengemudinya, setirnya dia seperti ini. Jadi dia flat bottom shape, dia ada logo Lancia di bagian tengahnya, dan dia rata di bagian bawah. Ada aksen brushed aluminium lagi di sini, dan untuk setirnya juga udah lengkap. Pengaturannya bisa tilt dan juga bisa teleskopik. Nah, gitu. Nah, kemudian tombol-tombol di setirnya juga udah lengkap. Di bagian sebelah kanan ada Bluetooth teleponi untuk ngontrol speedometer, volume sampai ke voice command. Di bagian kiri speed limiter, cruise control, dan juga untuk adaptive cruise. Yes, mobil ini sudah punya ADAS yang lengkap ya, sampai adaptif pun dia sudah punya. Nice. Speedometer full digital yang memang sedang lagi nggak nyala, tapi ya udah. Dan ke bagian atas kaca tengah ini elektrokromatik, jadi udah nggak perlu kalian utak-utik lagi. Oh iya, lampu sudah auto, wiper juga sudah auto, jadi semuanya udah serba otomatis. Dan di atas ini juga ada dome light yang sudah LED, termasuk ada SOS dan bantuan kalau kalian perlu emergency roadside assistance. Ini headlinernya full black, dan juga ada sun visor yang udah ada kaca dan udah ada lampunya. Nice ya. Door trimnya hitam dengan bagian sini yang soft touch ini abu-abu. Dark chrome di bagian door handle, ada aksen bulat di bagian sini yang sangat retro yang ada tepian warna brassnya. Untuk power window dia sudah all auto, tapi untuk bagian power mirror dia baru electric adjustment, belum electric retract. Dan juga ada door pocket di bagian bawah sebelah sini. Oke, Sobat Joki serasa duduk di baris kedua dari si Lancia Ypsilon generasi keempat. Nah, ini jok udah gua set ke posisi duduk gua tingginya 170 cm. Di sini gua masih ada ruangan kaki sekitar 3 jari lah. Ya memang tidak bisa dibilang lega ya, apalagi interiornya full black semua. Dan kaki juga bisa dimolosin ke kolong jok depan. Tapi ya still yang namanya super mini. Headroom not the best. 2 jarian buat gua. Jok di bagian belakang juga ada aksen yang serupa dengan di bagian depannya, dengan suede yang nyembul seperti ini. Headrest udah ada 3, jadi individual, walaupun di tengahnya tidak ada armrestnya. Tapi di bagian tengah sini ada 2 buah USB port yang bisa kalian pakai buat ngecas dengan model Type C. Seat back pocket ada di kedua jok depannya. Dan untuk door trim belakang sayangnya dia nggak kebagian panel soft pad besar kayak di bagian depan ya, jadi ini full hard plastik aja. Dan tapi at least tempat kalian taruh tangan alias armrestnya ini masih ada pelapisan kayak rubberized material gitu, jadi masih agak empuk. Power window udah auto, tetap ada aksen black chrome di bagian handle-nya, dan juga ada sedikit bottle holder di bagian kolong sininya. Tapi soal safety udah lengkap, jadi kayak airbag sampai ke side sampai ke curtain itu airbag udah ada semua. Di bagian sebelah sininya nih, ini agak sedikit menonjol ya di sini ya. Jadi kayak ini agak melasuk ke dalam. Jadi kalau keluar tuh kalian harus kayak maju dulu baru ke sini gitu, nggak bisa langsung slide keluar karena ini ada besi yang agak nonjol di bagian sini. Oke, bagasinya cukup decent loh. Ini menurut gua masih oke nih buat dipakai harian. Kalian masih bisa taruh 1 koper large atau 2 koper cabin masih masuk ke sini tanpa masalah. Ini ada portable chargernya karena ini kan versi yang electric. Dan kita lihat apakah di bawah ada sesuatu. Oh, cuman ada toolkit di bagian sini untuk penyimpanan dongkrak dan lain-lain. Kalian juga dapat tonneau cover yang tentunya melindungi supaya barang kalian nggak kelihatan dari luar. Dan juga kalau kalian butuh ruangan, jok baris kedua masih bisa dilipat ke depan dengan format 60/40. Oke, ini kita lipat. Gak ada mekanisme bawah kan? Gak ada. Oh ya, ada ISOFIX tethering point buat kalian taruh child seat 2 buah di baris keduanya.
Nah, sayang sekali memang kalau dilipat dia nggak full completely flat, jadi masih ada candi di bagian situnya ya. Untuk praktikalitasnya cukup aja. Apakah dia bilang paling gede? Nggak juga. Tapi ya dapat lampu di bagian bagasi gitu. Karena masih ada ruangan buat taruh charger juga. It's okay, nggak masalah. Tapi tetap aja ini adalah sebuah brand yang punya historis tinggi dan juga punya nilai performa yang luar biasa di masa lalunya ya, terutama kalau misalnya soal rally gitu. Jadi kalian kalau beli mobil ini tuh lebih ke arah membeli sebuah piece of history atau sejarah dibanding kalian beli mobil yang praktikal. Ya anggap aja seperti contohnya kalian beli mobil-mobil seperti Alfa Romeo gitu-gitu yang punya soul gitu ya. Apakah mobil ini masih punya soul? Silahkan kalian komen di bawah, karena ini kan sudah iterasi paling barunya, listrik pula gitu ya. Some say soul lies within the engine, combustion gitu. Jadi ini adalah sebuah versi iterasi terbaru dari brand legendaris yang ini. Yaks. Oke. Jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit quick review atau flash review kita mengenai si Lancia Ypsilon generasi keempat yang versi elektrik. Memang kita sebenarnya seneng mendengar kabar bahwa Lancia is back gitu ya. Dan comebacknya sebuah brand yang punya nilai historis tinggi itu selalu dinantikan oleh para petrolhead. Tapi dengan mobil yang sekarang baru ditawarkan satu varian, iya Lancia cuman baru punya Ypsilon doang, dan bentuknya super mini di tengah gempuran crossover dan mobil China yang sekarang semakin marak lagi. Apakah Lancia Ypsilon ini bisa menjadi alternatif yang menggiurkan bagi kalian, dan apakah dia worthy untuk nama Lancia yang sangat legendaris di dunia otomotif? Kalian bisa komen di bawah. Kita pengen kasih special thank you dan shoutout ke Citroen Indonesia yang udah ngajak kita all the way sampai ke Paris, Prancis untuk melihat langsung Paris Motor Show 2024, berkunjung ke Stellantis HQ dan berkunjung ke Stellantis House Dealership yang punya banyak banget merek-merek under Stellantis. Alfa Romeo, Peugeot, Jeep, semua ada di sini. Dan pas gue lihat mobil ini, gue langsung kayak, wah gue harus banget sih review yang ini karena ini sangat lucu banget. Ya, so welcome back Lancia. It's been a while. Dan kita tunggu prestasi-prestasi berikutnya yang mungkin akan dilakukan oleh mobil ini. But for now, thank you banget kalian udah nonton. Kalau kalian suka dengan keramik, nama kalian support, banyak subscribe ke YouTube channel kami dan Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di langkah gue sebelah sini. Sebelum up to date dengan informasi terbaru dan mobil yang sangat menarik seperti si Lancia Ypsilon ini. So, ditunggu video-video dari Paris lainnya bersama Citroen Indonesia. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and go.